Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kekurangan satu apapun. Semoga pada kegiatan hari ini kita diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar dalam kegiatan nanti dapat diberi kemudahan. Doa mulai. Selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari pada ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 3 dan pembelajaran yang ketiga. KD-nya 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif. Dilihat gambar sebelah kiri, itu dimulai dari kupu-kupu yang menempel pada pada tumbuhan, itu membantu penyerbukan. Nah, setelah itu jadilah sebuah buah. Buah tersebut menghasilkan biji dan bijinya ditanam. Ditanam, setelah itu akan menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangan tersebut dinamakan perkembangbiakan generatif atau melakukan perkawinan antara serbuk sari dengan putik. Contoh tumbuhan yang melakukan kegiatan ini atau perkembangbiakan generatif adalah semua tumbuhan yang berbiji. Jadi ketika kalian melihat tanaman atau tumbuhan yang berbiji, itu cara perkembangbiakannya adalah secara generatif. Contoh mangga, kelengkeng, anggur, jeruk, rambutan, alpukat, dan juga lain sebagainya. Akan tetapi setiap tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan tidak hanya secara generatif, juga bisa melakukan secara vegetatif. Ini contohnya perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Kita bahas dulu secara buatan. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Langkahnya seperti pada gambar. Langkah pertama adalah membuang kulit dari batang kayunya, kira-kira 10-11 cm. Lalu dibungkus dengan media tanah, dan media tanahnya nanti juga dibungkus dengan plastik, kalau bisa berwarna putih agar mudah mengamati pertumbuhan akarnya, seperti pada gambar nomor 3. Nomor 3 tersebut diperlihatkan gambarnya kalau batangnya tadi yang kita kupas kulitnya akan menghasilkan akar. Gambar nomor 3 itu tetap ada media tanahnya. Untuk yang nomor 2, stek batang. Stek batang itu caranya dilihat nomor 1, batangnya dipotong-potong. Setelah itu yang kedua ditanam, dan yang ketiga tumbuhlah tunas. Biasanya kalian tahu ketela pohon. Ingat, ketela pohon. Terus ada juga tebu, itu juga menggunakan stek batang. Dan yang ketiga menyambung, itu tata caranya. Nomor 1, pohon yang bawah dipotong, lalu dibentuk seperti huruf V. Terus batang yang atas itu diambilkan dari pohon yang lain yang kita inginkan. Misalnya saya ambil contoh kelengkeng, yang bawah itu kelengkengnya sudah berumur tua atau sudah mempunyai akar yang kuat, dan yang atasnya kita ambilkan kelengkeng dari
jenis yang kita sukai, misalnya kelengkeng merah atau mata lada yang isinya kecil. Yang kedua, rekatkan dengan cara ditempelkan saja. Setelah itu diikat menggunakan plastik. Kalau sudah, kita tunggu sampai 1 bulan, maka tumbuhlah tunas baru. Nah, tunas baru tersebut semuanya akan menjadi kelengkeng merah, karena atasnya, yang bagian atas, bagian penyambung itu menggunakan kelengkeng merah. Contoh tanaman yang bisa dicangkok: pohon mangga, alpukat, rambutan, durian, sawu, jambu air, jambu batu, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yang mempunyai batang keras. Contoh tanaman yang bisa di stek. Stek itu ada 3 macam. Pertama stek batang, yang kedua stek daun, dan yang ketiga adalah stek akar. Stek itu artinya memotong. Stek batang ketela pohon, tebu, kangkung. Stek daun berarti daunnya yang dipotong itu cocor bebek, kaktus, dan juga lidah buaya. Stek akar, ketika kalian potong akarnya, maka akan bisa tumbuh tumbuhan baru, yaitu pohon suun dalam bahasa Jawa, jambu biji, dan juga cemara. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tanpa perkawinan. Yang pertama adalah akar tinggal, yang kedua adalah umbi lapis, ketiga umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan juga geragih. Ini macamnya lebih banyak. Contoh tanaman dengan akar tinggal ini biasanya pada empon-empon, lengkuas, jahe, kunyit, dan juga temulawak. Kalau tumbuhan dengan cara berkembang biak umbi lapis, itu umbinya berlapis-lapis, contohnya bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bakung, tulip, dan juga bunga lili. Kalian bisa lihat di bawang merah, kalian potong atau kalian iris tengahnya, nanti akan terlihat umbinya berlapis-lapis dan banyak. Itu dengan cara umbi lapis, kalian potong, kalian tanam saja sudah bisa hidup. Contoh tanaman dengan umbi batang: kentang, gembili, talas, dan bunga dahlia. Lanjut ke tanaman dengan umbi akar, itu adalah wortel, lobak, dan juga ketela pohon. Hampir mirip, akan tetapi harus bisa membedakan. Nah, sedangkan tunas adventif itu adalah cocor bebek, suun, cemara, kersen, enceng gondok, begonia, kesemek, wijaya kusuma. Ini pasti tahu kalau bunga wijaya kusuma. Menggunakan spora itu tumbuhan lumut, paku, jamur, reane, paku air, ganggang, kiambang, dan juga tanaman azolla. Contoh tanaman azolla bisa kalian lihat di daerah Semen. Di situ ada tanaman azolla di salah satu rumah yang mempunyai kolam. Di situ banyak tanaman azollanya. Bisa kalian cek ke sana. Terus berkembangbiakan dengan cara geragi, yaitu stroberi, rumput, girinting, sinodon, daktilon, teki, dan juga enceng gondok. Geragi ini dengan cara tumbuhannya menjalar. Setelah itu ketika dia bertemu dengan tanah akan menjadi akarnya nanti akan hidup dan kita bisa memotongnya. Contoh tanaman stroberi di sekitar kalian itu juga ada di daerah Semen, sama dengan di tanaman azolla tadi, rumahnya sama. Kalian bisa cek ke sana. Itu cukup mudah meneliti secara langsung ya. Materinya sudah habis. Kata mutiara hari ini adalah: percayalah kepada Allah ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, dan percayalah Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Jadi kita harus tetap berpikir positif terhadap kejadian yang menimpa kita. Kita percaya bahwa Sang Pencipta itu memiliki rencana jauh lebih baik daripada rencana yang kita rencanakan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ingatkan,
Di masa pandemi ini seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Jika keluar rumah menggunakan masker. Hindari kerumunan yang tidak penting, jaga jarak. Kalau bisa tetap berada di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.